Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Hazari mulai awal sampai akhir rasa-rasanya menyinggung diri saya. Karena yang beratribut agama yang paling mantap ini kelihatannya saya. Pakai surban, pakai tongkat, pakai sarung. Mulai tadi saya gerah. Jangan-jangan beliau ini menyinggung saya. Menggunakan atribut agama untuk kepentingan nafsunya, mencari tahta, harta, dan wanita. Na'udzubil. Selamat. Ya. Para jemaah sekalian, kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, beramal apapun, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintah oleh Allah dalam beribadah kecuali ikhlas karena Allah. Kita diperintahkan untuk beriman, kita diperintahkan untuk berislam, kita diperintahkan untuk berihsan, berakhlakul karimah. Lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena kepentingan yang lain. Mengapa ini perlu diingatkan? Karena memang nyata sejak zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, orang menggunakan atribut agama untuk kepentingan dunia ada. Makanya ibu yang pakai jilbab jangan tersinggung. Bapak-bapak yang beratribut agama jangan tersinggung. Ini mengingatkan kepada kita. Kita punya prinsip araftu syarra la li syarri lakinna li tauqihi. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa' fihi. Saya tahu ini kejahatan, ini maksiat. Maksudnya apa? Biar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa' fihi. Kalau kita tidak tahu itu jurang, kita bisa langsung terjerembab ke dalamnya. Na'udzubillah. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tanda-tanda orang munafik itu seperti apa sih? Orang munafik itu kalau di zaman Rasulullah bisa diketahui. Rasulullah sendiri tahu ini orang munafik. Tapi kalau kita tahu dari tanda-tandanya, misalnya kalau dia ngomong suka berbohong, kalau dia berjanji tidak pernah ditepati, kalau dikasih amanat dia khianat, ini diantara tanda orang munafik. Awas, waspada. Jangan sampai masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya sifat nifak itu lebih bahaya daripada yang lain. Malah di dalam Al-Quran para jemaah sekalian ditegaskan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di paling bawah dari api neraka. Di keraknya api neraka. Padahal para jemaah kalau kita perhatikan, mereka juga sholat seperti kita, berpuasa seperti kita, bertahajud mungkin seperti kita. Tapi yang membedakan apa? Orang munafik niatnya bukan karena Allah. Mereka itu yukhadi'un Allah. Mereka itu menipu Allah, merasa bisa menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang mukmin. Padahal mereka tidak bisa menipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali kepada dirinya. Karena apa? Karena Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka lakukan dan pasti dibalas. Kerugiannya kita tahu kalau orang berbuat jahat, man amila sholihan fali nafsi, kalau berbuat baik ya untuk dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha, kalau dia berbuat jahat tentu bahayanya akan menimpa kepada orang tersebut. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita hindari sifat ini. Di zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada orang ikut berperang, berjihad di jalan Allah. Pada saat itu
orang tersebut meninggal di medan perang. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang wafat dalam keadaan berperang. Tentu mati syahid orang baik. Apa jawaban Rasulullah? Hadza min ahlin nar. Orang ini ahli neraka. Kaget para sahabat. Padahal jelas dia ikut berperang. Dan mati pada saat berperang. Tapi ternyata Ustaz Sufyan, orang tersebut memang benar ikut berperang. Dan dia terluka. Saat terluka dia merasa kesakitan. Dia cari tempat untuk menghilangkan rasa sakit dan bunuh diri. Dan tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadza min ahlin nar. Orang ini adalah penduduk neraka. Makanya para jemaah sekalian, ini pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bagi kita semua. Tanamkan dalam hati ketika kita menggunakan apapun dalam agama, dalam berislam, dalam beriman, dalam berihsan. Tanamkan hati yang lurus lillahi ta'ala, karena Allah. Karena Rasulullah mengingatkan, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya thumma tasiru min a'malil akhirah bihusni niat. Betapa banyak amal yang kelihatan itu amal dunia. Ke sawah amal dunia, ke kantor amal dunia, seakan-akan tidak bernilai pahala. Thumma tasiru min a'malil akhirah, kemudian menjadi amal akhirat. Mengapa? Bihusni niat, karena niatnya baik. Ya Allah, saya pergi ke kantor, saya kerja, cari nafkah yang halal untuk diri saya dan anak istri saya agar kuat ibadah kepadamu ya Allah. Pekerjaan dunia bernilai akhirat. Tapi ini yang perlu kita waspadai. Wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah. Betapa banyak amal yang kelihatan amal akhirat. Salat amal akhirat. Haji umrah amal akhirat. Tahajud amal akhirat. Tsumma tasiru min a'malid dunya. Kemudian menjadi amal dunia, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Mengapa? Bisu'in niat. Karena niatnya tidak baik. Karena itu para jemaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhari, apa yang disampaikan oleh saya mulai tadi ini, bukan menuduh orang-orang yang telah berbuat baik. Saya sudah pakaian baik Pak Kiai, sudah berjilbab Pak Kiai, mengapa Kiai masih curiga saja? Enggak, tidak curiga. Peringatan kepada kita agar kita tidak masuk ke dalam perilaku semacam ini. Makanya para jemaah sekalian, Sayyidina Rasulullah SAW mengingatkan, awas jangan sampai kita mempunyai penyakit munafik semacam ini. Mengapa para jemaah sekalian? Bahayanya luar biasa. Maka kemudian dikatakan tadi, orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, ada di tempat yang paling bawah di neraka. Karena orang munafik ini perilakunya seakan-akan kita, tapi sejatinya adalah musuh yang nyata. Mudah-mudahan kita jauhi dari sifat munafik. Amin amin ya rabbal alamin.